Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvita Agustin dengan NIM 2005520016. Saya di sini akan menjelaskan mengenai skripsi saya, yaitu pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 hingga 2022. Latar belakang. Salah satu fenomena adanya pertumbuhan laba adalah industri manufaktur mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,39% sepanjang tahun 2022, yang salah satunya ditopang oleh industri angkutan yang meningkat sebesar 17,82%. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan saat tahun 2021 yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,93% saja. Dari fenomena ini dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Beberapa di antaranya adalah likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas. Pertumbuhan laba merupakan selisih laba periode saat ini dengan laba bersih tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya. Pertumbuhan laba ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Literatur review. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu rasio likuiditas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan current ratio. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dalam kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan debt to asset ratio. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penjualan dan investasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan return on asset. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam kegiatan penjualan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total asset turnover. Dan variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan laba. Pada penelitian terdahulu, Rosali et al. Pada tahun 2020 memperoleh hasil bahwa current ratio dan debt to asset ratio signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba. Peneliti Kalsum pada tahun 2021 memperoleh hasil bahwa current ratio signifikan positif dan return on asset signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba. Lestari et al. Pada tahun 2020 memperoleh hasil bahwa debt to asset ratio signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Olviani dan Handayani pada tahun 2019 memperoleh hasil bahwa total asset turnover signifikan positif dan current ratio signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan adanya research gap, sehingga perlu dilakukan lebih lanjut mengenai pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba. Metode. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel head bahwa hasil uji T pada variabel leverage dan profitabilitas atau X2 dan X3 memperoleh hasil bahwa signifikan kurang dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel leverage dan profitabilitas signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan variabel likuiditas dan aktivitas atau X1 dan X4 memiliki signifikan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas dan aktivitas tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pembahasan. Pengaruh likuiditas terhadap pertumbuhan laba berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa current ratio tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya current ratio tidak akan mempengaruhi pertumbuhan laba. Pengaruh leverage terhadap pertumbuhan laba berdasarkan hasil pengujian dijelaskan bahwa leverage signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan guna memperoleh laba yang sesuai dengan keinginan dengan memanfaatkan pendanaan dari hutang. Kemudian ada pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa profitabilitas signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya nilai return on asset akan mempengaruhi pertumbuhan laba. Laba perusahaan dapat diperoleh apabila nilai return on asset yang diperoleh adalah positif. Pengaruh aktivitas terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa aktivitas tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya nilai total aset turnover tidak berpengaruh pada pertumbuhan laba.
kesimpulan, dan keterbatasan. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu likuiditas yang diukur menggunakan current ratio tidak signifikan, leverage yang diukur menggunakan debt to asset ratio signifikan positif, profitabilitas yang diukur menggunakan return asset signifikan positif, dan aktivitas yang diukur menggunakan total asset turnover tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Pada pengujian koefisien determinasi yang menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,393, hal ini berarti variabel independen hanya mempengaruhi pertumbuhan laba sebesar 39,3% saja. Sedangkan 60,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.